Oke, langsung aja kita bedah materi kali ini. Buat Anda yang developer atau mungkin baru mau coba-coba bikin aplikasi, pasti tahu banget kan gimana pusingnya fase perencanaan. Ide di kepala udah brilian banget nih. Tapi giliran mau nulis satu baris kode aja, rasanya stuck. Ribet mikirin fitur lah, alur halaman lah, ujung-ujungnya semangat keburu luntur karena prosesnya lambat dan ngebosenin banget. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngebongkar satu metode keren banget dari Deli Nugroho. Kita bakal bahas gimana caranya memangkas waktu perencanaan itu secara drastis pakai AI. Biar apa? Biar perencanaannya tepat sasaran dan Anda bisa langsung eksekusi. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya merencanakan website tanpa buang waktu berminggu-minggu? Masalah utama yang sering banget kejadian tuh namanya feature creep. Bawaannya pengen masukin semua fitur dari awal, pengen login yang ribet lah, integrasi payment gateway, notifikasi real time, padahal belum juga mulai. Nah, disinilah AI masuk sebagai jalan pintas yang super cepat dan to the point. Kita nggak akan biarin AI ini nebak-nebak, tapi kita bakal kasih arahan spesifik buat ngebangun fondasinya, jadi kita bisa gerak jauh lebih cepat. Kalau di dunia profesional, kita kenal istilah PRD atau Product Requirement Document. Cara lama bikin PRD ini jujur aja horor banget. Bisa berbulan-bulan cuma buat nulis dokumen setebal kamus, dan biasanya terlalu pusing mikirin urusan back-end. Padahal, yang disarankan di materi kita kali ini adalah beralih ke PRD yang sederhana aja. PRD yang di-generate instan sama AI, murni fokus ke MVP, dan nempati alur antarmuka pengguna atau UI di prioritas paling atas. Bayangin aja kayak milih antara baca ensiklopedia yang bikin ngantuk, sama baca peta harta karun yang langsung nunjukin arah. Pilih mana coba? Tapi tunggu dulu, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus samain frekuensi dulu soal mindset utamanya. Minimum Viable Product atau MVP di sini, maksudnya adalah versi paling simpel dari produk Anda. Fokus mutlaknya cuma satu, alur dasar UI. Udah, itu aja. Jangan dulu nyentuh yang namanya kerumitan database atau integrasi back-end. Pokoknya tampilan awal jadi, alur jelas, dan tombol-tombolnya bisa diklik buat pindah halaman. Serius deh, kalau Anda udah kejebak mikirin gimana data disimpan di server pada tahap ini, dijamin bakal susah buat gerak cepat. Terus alat apa nih yang mau dipakai? Eits, kita nggak bakal pakai ChatGPT yang standar-standar aja ya. Senjata rahasia yang direkomendasikan di sini adalah custom GPT khusus di dalam ChatGPT yang namanya PRD Writer. Anda tinggal buka menu GPTs, ketik PRD, dan ketemu deh. Alat ini tuh udah disetting khusus buat ngeluarin struktur dokumen produk yang rapi, terstruktur, dan cocok banget buat kebutuhan developer. Jadi Anda nggak perlu buang-buang waktu lagi buat ngajarin AI dari nol soal apa itu PRD. Kalau Anda masih ragu, emang alat ini bisa diandelin ya? Coba pikirin fakta ini. PRD Writer ini bukan sembarang tools yang baru dibikin kemarin sore loh. Udah dipakai lebih dari 25.000 kali sama para developer dan product planner. Artinya apa? Berarti prompt dan struktur bawaan dari GPT ini udah bener-bener teruji di medan perang buat ngasilin dokumen yang bisa dipakai kerja, bukan cuma teks halusinasi AI yang nggak jelas arahnya. Oke, masuk ke bagian intinya nih. Ini dia cetak birunya. Ada 4 langkah mutlak yang harus banget masuk ke dalam prompt Anda waktu pakai PRD Writer. Pertama, sebutin jenis website apa yang mau dibikin. Kedua, perjelas siapa penggunanya. Ketiga, nah ini penting banget, minta AI buat masukin data dummy atau data palsu biar nanti desainnya nggak kosong melompong. Dan keempat, ini kuncinya, minta AI-nya buat bikinin prompt UI. Ingat baik-baik ya 4 pilar ini, karena ini fondasi dari semua teknik yang lagi kita bahas. Biar lebih kebayang, kita langsung masuk ke studi kasus aja ya. Deli Nugroho itu mulai dengan prompt yang super spesifik, kira-kira begini. Saya mau bikin website gym management, buatkan simple PRD yang fokus pada tahap pertama MVP dulu. Lihat kan? Langsung jelas dan nggak bertele-tele. Dia ngunci AI-nya biar nggak mikir kejauhan dan cuma fokus ngerjain tahap MVP yang paling simple. Habis itu kita bedah parameter spesifiknya dari kasus gym tadi. Ingat, Anda harus ngasih batasan yang tegas ke AI. Di sini, penggunanya dibatasin cuma buat owner atau admin gym aja. Fokus utamanya, cuma buat catat data member sama transaksi. Dan yang paling krusial, kasih tahu AI-nya kalau kita belum butuh integrasi database sama sekali. Tujuannya apa? Biar nanti pas kita tes klik-klik menunya, alurnya mulus berkat data dummy yang udah kita minta tadi. Jadi kita bisa benar-benar nguji flow aplikasi tanpa harus mikirin coding back-end sedikit pun. Nah, ini dia nih bagian favorit saya, langkah jeniusnya. Daripada cuma minta PRD buat dibaca-baca doang, kita langsung nyuruh AI buat nulis perintah buat AI selanjutnya. Jadi di prompt awal tadi, kita tambahin instruksi. Dari PRD tersebut, buatkan juga prompt untuk mengenerate UI. Gila nggak tuh? Ini otomatisasi tingkat tinggi. Anda manfaatin AI perencana buat nyiptain instruksi spesifik yang nantinya bakal Anda suapin ke AI pembuat coding visual. Bener-bener luar biasa.
Tapi ada poin krusial yang harus diingat, walaupun AI ini bisa bikin cetak biru secepat kilat, arsitek utamanya itu tetap Anda. Ini bukan sulap yang tinggal pencet tombol terus bisa ditinggal tidur ya. Setelah PRD dan prompt UI-nya keluar, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Namanya juga buatan AI kan? Validasi dari manusia itu wajib hukumnya. Anda harus mastiin kalau apa yang ditulis AI itu benar-benar sejalan sama visi awal Anda. Terus, apa aja sih yang mesti dicek? Pertama, baca ringkasan produknya. Tujuannya udah pas belum? Kedua, cek target scope atau cakupannya. Jangan-jangan AI malah nambahin fitur aneh-aneh yang nggak Anda minta. Cek juga struktur halamannya. Tombol ini nanti ngarahnya kemana? Oh ya, di tahap ini Anda juga bebas kok buat ngedit preferensi warna atau gaya UI-nya sesuai selera. Pokoknya sesuaiin semuanya sama kebutuhan Anda sebelum kita benar-benar masuk ke tahap eksekusi. Kalau semuanya udah diedit dan Anda udah puas sama hasilnya, kita masuk ke tahap serah terima akhir. Ini nih momen di mana rencana di atas kertas bakal berubah jadi wujud nyata. Kita tinggal ambil prompt UI yang udah divalidasi tadi, copy semuanya, dan siap-siap kita lempar ke ekosistem AI pembuat UI instan. Disinilah Anda bakal ngerasain sendiri betapa gilanya kecepatan dari metode ini. Sekarang, Anda punya kendali penuh. Anda tinggal paste aja prompt tadi ke berbagai macam tools pembuat UI yang ada di luar sana. Entah yang gratis atau berbayar. Mau pakai Lovable? Boleh banget. Mau coba Bold.new? Silakan. Atau mau langsung hajar pakai Google Anti-Gravity dan tools AI coding lainnya? Sangat bisa. Kenapa? Karena Anda udah bawa bekal prompt yang super detail dan terstruktur dari ChatGPT tadi. Tools visual ini bakal dengan gampangnya nerjemahin itu semua jadi tampilan website nyata yang bisa langsung diklik. Alur kerjanya bener-bener mulus kan? Bayangin aja, dari cuma sekedar ide mentah, dimasukin ke PRD Writer di ChatGPT, Anda validasi sebentar, terus langsung dilempar ke tools pembuat UI. Proses yang dulunya bisa makan waktu berbulan-bulan, sekarang bisa beres cuma dalam hitungan menit aja. Ini bener-bener cara paling efisien buat ngubah visi jadi kenyataan visual tanpa harus pusing sama tumpukan dokumentasi. Tools gratisnya udah siap nungguin Anda di luar sana. Jadi pertanyaannya sekarang, dengan semua kemudahan dan kecepatan ini, website apa yang bakal Anda bangun hari ini? Selamat mencoba, dan sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.